Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya Insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkasih. Dan yang paling penting Dede, ya, ini harus disebut Ibu Negara Republik Dangdut, Ibu Harsiwi Ahmad. Sudah mengikut sertakan aku di konser Dede. Sudah memberikan kesempatan untuk bisa menghibur Lesti Lovers, Leslar Lovers, dan seluruh pencinta Lesti dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari panggung akademi itu kembali menjadi pusat perhatian. Namun kali ini bukan karena peserta, bukan pula karena persaingan antar juri, melainkan karena sebuah ledakan konflik yang selama ini tersembunyi rapi di balik kamera. Sosok yang terlibat King Nasar dan Ibu Harsiwi Ahmad, petinggi penting di balik layar. Semuanya bermula dari sebuah pernyataan mengejutkan King Nasar yang akhirnya sampai ke telinga Ibu Harsiwi dan memicu kemarahan besar di balik layar. Apa sebenarnya yang terjadi? Bayangkan King Nasar sang raja panggung ternyata bikin Bu Harsiwi Ahmad programming direktur SCM naik pitam. Apa sih yang dikatakan Nasar soal pemecatannya dari kursi Jurida Akademi 7? Dan kenapa Bu Harsiwi sampai marah besar? Kabarnya setelah dipecat dari posisi juri di Akademi 7, King Nasar enggak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Nasar buka suara dan bilang sesuatu yang bikin heboh. Saya merasa keputusan ini enggak adil. Ada permainan di balik layar yang enggak sesuai dengan semangat dangdut berkelas yang DA7 janjikan. Wah, pernyataan ini langsung bikin panas suasana. Bu Harsiwi yang dikenal sebagai otak di balik kesuksesan DA7 disebut-sebut langsung murka mendengar pernyataan Nasar ini. Menurut sumber terpercaya, Bu Harsiwi merasa pernyataan Nasar ini menyerang integritas tim produksi DA7. Apalagi DA7 tahun ini mengusung tagar bahwa dangdut berkelas berkualitas. Seperti yang disampaikan Bu Harsiwi dalam wawancara di SCV Tower pada tanggal 13 Juni tahun 2025. Kami ingin dangdut lebih berkelas dan berkualitas, kata Bu Harsiwi waktu itu. Nah, pernyataan Nasar soal permainan di balik layar dianggap mencoreng visi besar ini. Pantas saja Bu Harsiwi marah besar. Fans Nasar langsung ramai-ramai membela idolanya di X dan Instagram. Bilang kalau Nasar cuma jujur soal apa yang dia rasakan. Tapi di sisi lain, pendukung DA7 juga enggak kalah vokal. Bilang kalau Nasar seharusnya enggak bikin pernyataan yang bikin gaduh. Kalau enggak setuju, ngomong langsung. Jangan di media, tulis salah satu netizen. Wah, ini sih kayak perang komentar di dunia maya. Tapi apa sih yang bikin Nasar berani ngomong sefrontal itu? Kabarnya Nasar merasa ada ketidakadilan dalam proses pemecatannya. Ada yang bilang ini terkait beda pendapat soal penilaian kontestan atau bahkan jadwal padat Nasar yang bikin tim produksi kesal. Tapi yang bikin Bu Harsiwi paling geram adalah tuduhan Nasar soal permainan di balik layar. Kami bekerja keras untuk bikin DA7 sukses dan tuduhan ini sama sekali enggak berdasar, kata sumber dekat Bu Harsiwi. Panas kan? Seperti yang sudah kita tahu, King Nasar tiba-tiba menghilang dari jajaran juri DA7. Tak ada pengumuman resmi, tak ada klarifikasi dari Indosiar. Namun kepergiannya justru menimbulkan gelombang spekulasi liar di dunia maya. Netizen mulai bertanya-tanya, apakah ini keputusan pribadi atau ada konflik yang ditutupi? Sampai akhirnya King Nasar muncul di sebuah live TikTok dan mengatakan, "Aku sudah cukup. Mungkin waktuku di panggung itu sudah selesai atau diselesaikan." Kalimat itu seolah biasa, tapi di bagian akhir diselesaikan. Itulah kata yang membuat publik langsung waspada. Tak lama setelah itu, King Nasar mengunggah story Instagram dengan kutipan tajam. Kadang panggung itu bukan soal kualitas, tapi siapa yang disukai pemilik panggung. Netizen langsung mengaitkan itu dengan Ibu Harsiwi, Direktur Programming SMIC sebagai tokoh kunci di balik semua program unggulan Indosiar
Indosiar termasuk The Academy. Komentar publik pun mulai memanas. Ini sindiran buat Book Harsiwi. Wah, kayaknya ini kode keras nih. Nassar kecewa berat. Pasti ada yang main belakang. Dan benar saja, menurut sumber terpercaya dari internal SAM, pernyataan King Nassar itu sampai ke telinga Book Harsiwi dan reaksinya marah besar. Sumber tersebut mengatakan beliau merasa tersinggung karena seolah-olah publik diarahkan menyalahkan beliau atas keluarnya Nassar dari juri. Padahal ada pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan ke publik. Bahkan disebutkan ada rapat internal darurat setelah unggahan King Nassar itu viral di media sosial. Indosiar khawatir jika dibiarkan ini bisa merusak citra program dan kepercayaan pemirsa. Namun yang paling mencengangkan, King Nassar dikabarkan menolak permintaan dari pihak manajemen untuk klarifikasi. Ulang. Menurut sumber, Nassar tidak mau menghapus atau menjelaskan ulang ucapannya. Ia merasa tidak mengatakan hal yang salah. Dia hanya menyuarakan perasaannya sebagai seniman. Sikap itu membuat hubungan antara Nassar dan pihak Indosiar memburuk. Dan sampai detik ini belum ada komunikasi terbuka antara King Nassar dan pihak direktur program. Oh, padahal hubungan King Nassar dan Indosiar selama ini dikenal sangat baik. Ia bukan hanya juri, ia adalah ikon dangdut modern yang tumbuh bersama Indosiar. Namun kini semuanya berubah. King Nassar memilih. Book Harsiwi memilih fokus pada program berjalan dan publik masih menunggu. Apakah ada klarifikasi resmi atau ini pertanda perpisahan permanen? Netizen pun mulai bersuara. Sayang banget Nassar itu nyawa DA7. Kalau benar dipecat karena beda pendapat ini menyedihkan. Dan gak lengkap tanpa Nassar. Namun di sisi lain ada juga yang membela keputusan stasiun TV. Indosiar pasti punya pertimbangan sendiri. Mungkin ada hal yang kita nggak tahu. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah akan ada perdamaian ataukah King Nassar benar-benar tak akan kembali ke DA7 selamanya? Yang jelas panggung di Akademi 7 kini terasa berbeda. Satu kursi kosong dan satu suara yang kini hanya bisa kita dengar dari luar layar. Apakah King Nassar layak diberi kesempatan kedua? Dan benarkah kemarahannya adalah bentuk kekecewaan yang selama ini terpendam? Pedangdut Lesti Kejora membuktikan dirinya sebagai salah satu penyanyi dengan basis penggemar yang sangat besar dan solid di tanah air. Popularitasnya tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang seiring waktu. Hal ini terungkap dalam salah satu unggahan akun @tanyakanri di platform X pada Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Dalam unggahan tersebut, seorang netizen membagikan potret gathering